Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di podcast Ngabuburit Pengawasan di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Bersama saya Fazrian Nur Ramadan. Pada sore hari ini kita akan ngabuburit bersama. Kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait SDM pemilihan ataupun SDM hal yang sudah dilakukan pada pemilihan tahun 2024 kemarin. Pada sore hari ini sudah ada bersama kami yaitu Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yaitu Bapak Pursito SAG MM. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Fazrian. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, gimana nih Pak? Sekarang kan udah memasuki puasa hari ke-18. Hikmah puasa ataupun hal-hal yang dipetik sejauh puasa hingga hari ini seperti apa Pak? Yang pasti serasa tambah nikmat untuk menjalaninya, tambah sehat, tambah fresh dan kayaknya jadi tambah waras gitu. Oke. yang membedakan puasa dari tahun lalu sama sekarang apa sih Pak? Ada yang membedakannya nggak sih Pak? Kalau tahun lalu kita dalam posisi lagi ini apa? Sibuk-sibuknya kayaknya waktu Pemilu ya Pak ya? pemilu. Nah, kalau sekarang ini sudah pasca hingga untuk menyiapkan lebih kayaknya ini sudah lebih enak gitu. Sudah agak plong ya Pak ya? Belum. Oke. Ya udah, bisa diceritakan nggak Pak, kemarin kan kita sudah menyelenggarakan pemilihan dari mulai pemilihan terkhusus pemilihan itu sendiri, dinamika ataupun hiruk pikuk yang terjadi waktu pemilihan kemarin khususnya di Banjarnegara itu seperti apa nih Pak? Oke, jadi yang pasti di divisi SDM itu antara lain adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia terkait dengan penyelenggara tingkat pengawasannya. Jadi itu ada dua perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya. Perangkat kerasnya kita menyiapkan orangnya, jadi panwasnya di tingkat panwas kecamatan, kemudian ada di tingkat desa kelurahan ada PKD, kemudian di tingkat TPS ada PTPS. Kemudian untuk perangkat lunaknya kita dari sisi peningkatan kapasitas kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawasan yang mesti diberikan kepada perangkat kerasnya itu, sehingga nanti antara dua perangkat ini menjadi jalan dan itu yang akan menopang pelaksanaan pengawasan di Banjarnegara. Ya otomatis itu membutuhkan sumber daya yang cukup banyak. Pengawas ad hoc itu kan berperan penting ya Pak ya. Nah itu Ya. Ruang lingkup pengawas ad hoc itu seperti apa dan bagaimana sih Pak? Oh iya, jadi kalau secara perangkat kerasnya itu di semua tingkatan itu jumlahnya berbeda. Jadi kalau di tingkat kecamatan itu masing-masing kecamatan kita ada yang namanya Panwaslu kecamatan. Itu masing-masing kecamatan 3 orang dan kita ada 20 kecamatan, sehingga total di Banjarnegara jumlah panwascam itu 60 orang. Kemudian untuk PKD, pengawas kelurahan dan desa, kita ada 266 desa plus kelurahan jadi 278. Dan untuk di tingkat PTPS, kebetulan untuk PTPS pemilihan kemarin kan ada sekitar 60% dari TPS pemilu. Nah, ya, jadi kalau untuk jumlah TPS pemilihan itu ada 1.765 TPS, sehingga masing-masing TPS ada 1 orang, sehingga jumlah pengawas TPS kita juga mengikuti jumlah TPS yang ada. Kemudian dari sisi komposisi perempuan, keterpenuhinya, jadi ini kan ada persyaratan untuk keterpenuhinya perempuan itu alhamdulillah kita secara umum sudah bisa memenuhi
ketentuan itu, sehingga 30% lebih dari pengawas kita adalah perempuan. Dari proses rekrutmen ad hoc itu sampai ke pemungutan suara, sampai ke penghitungan, itu ada kejadian menarik ataupun kejadian khusus yang dalam prosesnya itu apa ya, yang bisa jadi highlight ataupun jadi poin pemilihan kemarin itu seperti apa? Kejadian itu sebenarnya diawali dari sejak perekrutan gitu ya. Jadi kalau perekrutan itu kan ada ketentuannya. Jadi untuk pemenuhan pendaftar maupun terpenuhinya pendaftar sudah ada itu. Dari kita punya 20 kecamatan, dari awal kita ada di satu kecamatan, bahkan ada yang satu desa yang sampai tidak ada pendaftarnya. Bahasa kasarnya begitu, walaupun hanya yaitu di salah satu desa di Pandanarum. Jadi memang karena ketersediaan SDM-nya yang tidak memungkinkan, sehingga harus ada pergeseran dari desa lain. Itu di desa namanya Desa Pingitlor. Itu harus di-drop dari desa sebelahnya, ada Desa Beji, kemudian ada Desa Pandanarum, juga dari Desa Pringamba, dari drop dari desa lain. Kemudian pada saat pelaksanaan terkait dengan tugas-tugasnya, kemudian ada kejadian-kejadian yang ini ya, sebenarnya itu udah viral sekali gitu, terkait bagaimana kondisi Banjarnegara, itu terkait adanya memang secara kontur geografis Banjarnegara kan termasuk wilayah yang potensi bencana alamnya termasuk tinggi di Banjarnegara. Jadi di Jawa Tengah gitu. Kalau kita lihat secara geografis itu dari 20 kecamatan paling tidak ada 11 kecamatan lebih yang itu ada potensi untuk adanya bencana gitu. Dan pada saat pelaksanaan distribusi logistik, jadi memang yang paling hot gitu dalam dinamika ada lika-liku di pengawasan itu, antara lain yang tugas terkaitan dengan distribusi logistik itu, pengawasan logistik itu. Jadi pada saat pengawasan logistik itu ada wilayah yang dari desa sampai ke titik lokasi distribusi logistik itu bahkan ada sampai lebih dari 7 titik longsor yang itu harus dilalui dan itu tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Ataupun bahkan di roda 2 pun susah gitu. Itu ada di Kecamatan Pengbelan, tepatnya di Desa Telaga Melaya di sana itu. Ada satu desa yang memang di sana secara geografis susah dilalui, sehingga di sana dibutuhkan effort, berdaya dan benar-benar teman-teman Panwas di sana dan teman-teman teknis di sana memang harus bisa memastikan dan harus dipastikan bahwa itu dapat terdistribusikan sehingga pada saat pelaksanaan itu tidak ada kendala. Di H-1 kan logistik harus sampai di lokasi gitu, harus sampai di lokasi ataupun harus di lokasi tempat pemungutan suara, sehingga harus dipastikan bahwa Panwas di sana memastikan bahwa logistik dengan kondisi apapun harus sudah siap pada H-1. Selesai dalam 1 hari itu, Pak. Meskipun ya, ada kendala. Harus saat hari itu harus selesai, harus tersampaikan itu. Oke. Yang kemarin Bapak kan kemarin turun langsung ke lapangan terkait adanya bencana yang pada saat pendistribusian ini, tantangan tersendiri ataupun yang menjadi perhatian untuk di pemilu yang akan datang itu seperti apa Pak? Melihat kan tadi kontur tanah di beberapa kecamatan di Banjarnegara kan seperti yang Bapak sampaikan tadi memungkinkan untuk terjadinya bencana alam. Nah, antisipasi untuk pemilu yang akan datang itu seperti apa Pak? Khususnya di kecamatan-kecamatan tersebut. Ya, kalau secara kerja, jadi memang kita dibutuhkan koordinasi dengan semua stakeholder gitu. Kayak kemarin kan juga ada koordinasi dengan BPBD, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kemudian dengan kepolisian, dengan Kodim
Koramil memang dalam rangka untuk itu, sehingga semua memastikan bahwa semua kendala itu dapat teratasi. Kemudian kalau dari sisi memang perlu disiapkan juga sebenarnya. Jadi mitigasi yang sebelum itu memang perlu dilakukan, sehingga kita kan ada identifikasi kerawanan itu. Antara lain kalau di kita itu memang kita dilakukan sebelumnya untuk identifikasi, sehingga bisa nanti ada langkah-langkah yang tepat, sehingga harus disiapkan kapan, siapa yang harus melaksanakan, bagaimana nanti dalam pelaksanaannya, sehingga nanti akan ada langkah yang tepat. Itu sudah yang seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Antara lain itu untuk ke depan ya kurang lebihnya juga seperti itu gitu, karena terbukti itu bisa mengatasi masalah yang sudah dilaksanakan saat ini. Yang berarti peran serta stakeholder juga berperan penting ya Pak ya? Ya tentu saja, jadi semua yang berkepentingan dengan kegiatan pemilihan ini mesti dilibatkan dan mesti terlibat di situ, sehingga kendala-kendala yang di lapangan itu bisa diminimalisir. Bila perlu tidak ada bisa diatasi semua kendala yang ada. Oke, baik Pak. Terakhir, melihat dari tadi perjalanan panjang termasuk dinamika hiruk pikuk dan juga lika-liku pemilihan 2024 kemarin, catatan ataupun evaluasi dari Bapak sendiri terkait pemilihan 2024 kemarin itu seperti apa Pak? Ada beberapa catatan. Yang pertama dari pembentukan badan ad hoc. Jadi kita ada beberapa tahapan dalam perekrutan gitu ya, dari tahap pendaftaran pertama, kedua sampai ada perpanjangan, kan itu harus mesti ada pemenuhan gitu ya, ada pemenuhan pendaftar, dan itu ternyata dari dalam periode kemarin itu mesti ada perpanjangan dan bahkan sampai akhir itu ada yang belum terpenuhi. Nah, ini ada beberapa evaluasi, ada beberapa analisa kita. Yang pertama adalah kurangnya sosialisasi. Jadi sosialisasi kita mungkin sudah optimal, tapi belum maksimal gitu. Nah ini yang perlu dimaksimalkan sosialisasi, dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam sosialisasi itu perlu dikembangkan. Jadi nanti instrumen sosialisasi yang kira-kira bisa menjadikan atau masyarakat lebih tertarik ataupun lebih bisa untuk memerankan diri sebagai pengawas, mudah-mudahan nanti akan bisa kita lakukan. Yang pertama itu. Dan yang kedua adalah kita di situ perlu juga meyakinkan kepada masyarakat penyelenggara negara khususnya bahwa dalam pelaksanaan seleksi itu kita memperlakukan semuanya sama. Jadi tidak ada ini sudah ini bawaannya siapa, bawaannya tidak ada. Di semua adalah sama. Nanti dalam proses seleksi dilalui sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, dan kita yakinkan bahwa kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Itu dari sisi pembentukan. Kemudian dari sisi pembinaan, mungkin juga ini sebagai evaluasi juga pembinaan. Ini di sana perlu adanya, karena ada beberapa kegiatan yang memang kita dari sisi anggaran gitu ya, ada beberapa kegiatan yang belum bisa tercover dengan anggaran pemilihan, sehingga kita melaksanakan kegiatan pembinaan maupun peningkatan kapasitas yang di luar dengan penggunaan anggaran pemilihan. Mungkin ini nanti bisa untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah, sehingga nanti kita bisa untuk menambah porsi untuk peningkatan kapasitas gitu, dengan karena itu sebagai konsekuensi dari tuntutan tugas-tugas pengawasan yang kita lakukan gitu. Kemudian yang kedua, perlu juga penambahan ya, intensitas. Jadi ada jeda waktu yang cukup gitu. Kayak kemarin misalnya itu kan untuk waktu peningkatan kapasitas, terutama PTPS itu kan waktu sekian hari dari pelaksanaan, kemudian harus menyiapkan ini itu dengan seolah-olah itu oyak-oyakan gitu. Nah ini nantinya, sehingga kalau dari sisi porsi kemampuan seseorang, kalau dengan waktu yang sangat pendek, kemudian kita press dengan ini harus melakukan ini itu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah ini mungkin nanti yang perlu di schedule ulang, sehingga nanti ada waktu yang cukup untuk memberikan atau untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara ad hoc kita, sehingga nanti dalam pelaksanaannya
dia sudah benar-benar sudah fight, mampu. Jadi apa yang kita transfer kepada pengawas ad hoc itu bisa diterima dan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu antara lain itu. Itu dari sisi pembinaan itu. Antara lain itu nanti untuk kedepannya. Baik. Ya. Terakhir sebelum saya tutup gitu Pak, menjelang mendekati Lebaran ini, pemilihan kan sudah berlalu dan juga tahapan pemilihan juga sudah berlalu. Apa saja sih yang akan kita lakukan selaku Bawaslu Banjarnegara? Terlebih kan sudah pengawasan tahapan kan sudah selesai ya Pak ya. Nah, non tahapan ini yang dilakukan oleh Bawaslu Banjarnegara khususnya oleh SDM itu apa aja Pak? Ada program yang akan dilakukan SDM terkait dengan pasca pelaksanaan pemilihan gitu. Jadi seolah kalau kita melihat nanti yang dilakukan apa tidak ada kegiatan apa-apa gitu. Nah, itu Pak ya. Nah, sebenarnya pasca itu kita sampai saat ini kita masih melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kita di laporan-laporan, kemudian kita membuat dokumentasi kegiatan bahwa kita untuk kemudian ada kegiatan-kegiatan yang penting kita lakukan dan akan selalu kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana adalah untuk mengupgrade diri gitu. Diri bisa diri dari kita sebagai penyelenggara dan secara kelembagaan. Ini yang akan selalu kita kembangkan di Bawaslu Banjarnegara. Jika nanti dengan pola-pola yang kita siapkan gitu ya. Jadi nanti dari sisi koordinasi, kemudian ada baik itu sifatnya itu langsung maupun tidak langsung bisa dengan tatap muka, dengan koordinasi langsung maupun dengan instrumen-instrumen yang kita miliki, itu nanti bisa kita lakukan untuk mengupgrade diri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk kita sebagai peran kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas khususnya Banjarnegara, sehingga nanti ada masyarakat bisa punya pandangan yang paling tidak sesuai misi kita akan tercapai. Itu bagaimana ada ada pemahaman yang sama terkait dengan pentingnya pengawasan proses demokratisasi. Jadi bisa bagi masyarakat bisa mempunyai peran sebagai pengawas karena mengingat keterbatasan kita, jumlah kita, sehingga perlu juga masyarakat terlibat, masyarakat secara luas. Nah itu yang perlu diberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, baik melalui ormas-ormas maupun nanti melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada, sehingga nanti tujuan jangka panjang dari Bawaslu untuk menciptakan pemilu yang demokratis, pemilu yang bermartabat, sehingga nanti akan bisa tercapai dengan baik. Nah, oke. Terima kasih banyak Pak Pursito atas kesempatannya pada sore hari ini. Hadirin Bawaslu, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, demikian podcast Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara pada episode hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada episode podcast berikutnya dengan tema dan juga judul-judul yang menarik untuk disimak dan untuk disaksikan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Fazrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.